3. Welcome to Pokja. Semua bisa bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam satu BTC. Saya Ramadan Rahmatullah. Dan saya Yusuf Maulana. Selamat datang kembali di Pokja Podcast Komida Majalaya. Semua bisa bicara. Pada kesempatan yang berbahagia ini, the end of the day, kita bisa menghadirkan dia. Namun sebelum kita menghadirkan dia di antara saya dan kamu, Betul. kita akan terlebih dahulu membacakan komen-komen Pokja di episode sebelumnya. Betul. Yang kebetulan minggu kemarin saya menjadi bintang tamu dan sekarang menjadi co-host, teman-teman ya. Ini ada komenan dari @Pikri Maulana. Pak Fikri, Request bintang tamunya Pak Indra Hoerudin MIS cabang Cihamplas katanya. Yang beliau merupakan staf MIS, pernah di cabang Majalaya juga. staf MAS di Ya. Komida Majalaya. Iya betul. Terus Ada siapa ada lagi? dari Ceng Milo Madep katanya. Ceng Milo. Ceng Milo. Pak Aceng. Pak Aceng. Iya. Sudah sih. Kayaknya itu komenan dari. Oke. Ya. Sebelum kita menghadirkan dia, kita akan terlebih dahulu membacakan highlight dari dia. Digadang-gadang merupakan bursa transfer terbaik Komida Oh wow, Majalaya. man. Dia pernah menjadi staf lapang terbaik Komida dan Dia juga merupakan rekan kerja, editor Komida Majalaya, dan juga sekaligus menjadi CEO dari Sayana Snack. saya Nasnek. Dan yang terakhir, konon katanya dia sangat senang sekali merapihkan rambut dalam periode 3 menit sekali. Please welcome Tu Dede Ramdhani. Betul. Rambutnya tertata rapi sekali ya, Pak Dede. good looking sekali. Gimana kabarnya, Pak Dede? Alhamdulillah baik Pak Ucup, Pak Ebo. Mantap. Oke, Dede Ramdhani, selamat datang di Pokja. Bagaimana kesan pertama Anda diundang di Pokja ini? Alhamdulillah sangat bangga sekali Bangga. menjadi bintang tamu ke berapa? Ketiga. Sesudah Pak Ucup. Ya, Alhamdulillah. sudah saya, betul. Alhamdulillah bangga Pak. Oke, lanjut. Sekarang lagi sibuk apa nih, Pak Dede? Sekarang kesibukannya hanya bekerja. Kerja. Pasti Senin sampai Jumat dan juga weekend menjalankan bisnis yang ada. Mantap. Mantap sekali. Oke, Pak Dede Ramdhani dari tim kreatif Media Majalaya, kami sudah merangkum beberapa highlight tentang Anda, beberapa rumor yang beredar di kalangan Komida. Yang pertama, Anda pernah menjadi staf lapang terbaik di Komida. Apakah itu benar? Sebelum lanjut boleh ngerokok dulu Pak. Oh, mantap, boleh. Biar enak ngobrolnya gitu Betul, kan. betul. Kalau mau mandiin kohos juga bisa. Janganlah. Jangan. Nanti luntur. Oke, kita ngerokok dulu. Tuh. Karena saya tidak merokok, saya boleh ini aja ya. Soalnya lagi batuk. Oke, silahkan. Itu kalau nggak salah, apa ini namanya? One Push Puppet. One Piece Puppet, betul. Itu minyaknya kayaknya komik ya. Oh, bukan. Baygon. Oke, bisa lanjut Pak Dede Ramdhani. Pertanyaan sampai mana tadi? Apakah benar seorang Dede Ramdhani pernah menjadi staf lapang terbaik Komida? Untuk Bisa jawabannya diceritakan tuh. untuk berarti itu isu berarti ya. Isu ya. Isunya seperti itu, tapi kenyataannya atau faktanya ya alhamdulillah pernah. Alhamdulillah pernah di menjadi staf lapang terbaik pada periode kedua. Periode Pada tahun 2019 pas saya berada di cabang Banjaran. Banjaran. Iya. Berarti benar adanya.
benar adanya. Tapi Pak Dede merasa, wah saya ini staf terbaik nih, saya itu harus ya bisa menyuruh gitu. Untuk seperti itu saya kira tidak gitu. Tidak, alhamdulillah. Soalnya itu kan hanya sebuah reward Betul. tentang pekerjaan yang menurut saya atau menurut orang lain sedikit lebih baik daripada orang lain. Nah, sedikit gitu ya, tadi udah terlalu baca yang mempunyai kemampuan yang lebih baik dari saya. Oke. Kalau boleh kami tahu privilege atau penghargaan yang diberikan oleh Komida, apakah ada? Alhamdulillah untuk reward atau privilege dari Komida yang diberikan untuk saya setelah saya menjadi staf lapangan terbaik gitu kan ya. Alhamdulillah ada dengan dua bentuk. Yang pertamanya ada piagam dan juga ya sedikit uang lah. Alhamdulillah. Oke. Uang. Suatu kebanggaan banget kita bisa, mudah-mudahan kita bisa terturang. Amin. Oke, selanjutnya kata Ucup juga, terus Anda itu sebagai CEO, katanya founder dari beberapa usaha. Bisa Anda jelaskan apakah itu benar? Itu CEO apa tadi? Saya Nasnek. Iya, berarti benar adanya bahwasanya saya mempunyai bisnis di luar dari Komida berarti ya. Saya Nasnek gitu. Ngomong-ngomong snack yang ini bukan? Itu Soalnya dari kemarin saya bertanya-tanya, snack itu yang snack gini atau snack berupa makanan? snack berupa makanan cemilan gitu kan. Kalau baru sekarang baru ada makaroni dan mungkin nanti ke selanjutnya mungkin ada snack-snack lainnya. Iya. Oke, buat penonton barangkali ada yang minat ini Maya, langsung dari CEO-nya berapa itu harganya? Harganya cuman Rp8.000. Cuman 8.000. Itu kalau sekarang lagi promo. Ya. Dan juga bisa diorder di Grab, Gojek ataupun sosial media yang ada nanti di link deskripsi. Siap. Di bawah ini ya. Di bawah ini. Terus katanya juga Anda pernah mengalami jatuh bangun di dalam membangun usaha. Apakah itu benar? Untuk masalah jatuh bangun itu benar. Karena tidak hanya satu kali saya melakukan bisnis gitu kan ya. Itu jatuh bangun pasti. Ini itu apa namanya teh? Bisnis ke-6. Bisnis ke-6 dari rangkaian rangkaian Anda bisnis gitu. saya yang pernah saya geluti gitu kan. Yang pertama baju distro, baju perempuan, sampai saya tahu merek-merek baju perempuan yang cuman segini gitu kan ya. Skip aja. udah soalnya sensitif itu. Oke, Pak Dede. Terus yang terakhir, ini saya pengen tahu juga maksud dari seorang Dede Ramdhani untuk setiap 3 menit sekali itu merapikan rambut, apakah itu betul? Dan untuk apa? Itu sangat betul Pak Ipul ya. Betul. Sangat betul dikarenakan kenapa saya harus merapikan rambut saya seperti ini atau seperti apa? Yang pertama ya emang betul, tapi bukan cacingan ya. Mungkin lebih ke sindrom kali ya. Sindrom. Kebiasaan yang mungkin ya alhamdulillah agak baik gitu Agak ya. baik, ya. Daripada ada teman saya gitu kan yang agak gini gitu kan. Siapa tuh? Oke. Itu emang benar. Dan kenapa saya seperti itu ya mungkin bawaan juga. Kadang-kadang kan saya rambut tidak bisa panjang. Jadi kalau misalkan rambut saya pendek seperti ini, otomatis harus selalu dirapikan. Yang pertama kan saya bertemu sama teman-teman di cabang dan juga bertemu dengan anggota. Yang pastinya lebih memperhatikan kita juga. Oke, Pak Dede Ramdhani, ternyata dari ketiga isu-isu ternyata udah menjadi fakta dari seorang Dede Ramdhani. Oke, Pak Dede Ramdhani, karena di end of the day akhirnya kita bisa mendatangkan Pak Dede Ramdhani untuk bergabung dengan saya dan Ucup. Betul. Kami sudah mempersiapkan berbagai macam acara untuk Bapak. Yang paling spesial nanti pertanyaannya beda Pak. Nanti kita akan kasih beberapa amplop untuk Bapak pilih
dan pertanyaannya ada di sana gitu kan. Boleh. Oke. Di mana Cuk amplopnya? Amplopnya sedang dibikinkan dulu. Dibikinkan dulu. Iya, dibikinkan dulu. Oke. Oh, udah ada di sini, Cuk. Waduh. Oke, silakan Cuk. Coba. Ini sepertinya harus pada yang pilih ya, soalnya Nanti di dalamnya ada kategorinya, Pak, temanya tentang apa, dan ada juga pertanyaan. betul. Ini bukan uang ya, teman-teman. Takut disangka nanti ada yang mau diundang biar mendapatkan amplop ini. Ini bukan uang, tapi ini berisikan sebuah pernyataan ataupun pertanyaan. Silakan dipilih, Bre. Dipilih. Saya pilih yang ini dulu. Iya. Oke. Coba dibuka Pak Epul. Kita buka. Dan tema dari pertanyaan Pokja kali ini tentang diri. Jadi pertanyaannya tentang seorang Dede Ramdhani. Oke, pertanyaan pertama, Pak Dede Ramdhani. Apa arti nama Dede Ramdhani yang Pak Dede ketahui? Ya, saya ketahui. Saya tidak mengetahui nama saya sendiri. Oke. Maknanya ya. Tapi lebih ke makna Mungkin ke waktu dilahirkan atau apa? Oh ya, untuk waktu udah jelas Ramdhani ya. Berarti Iya. bulan Ramadan, bulan Januari bentar lagi saya ulang tahun. Alhamdulillah. Jadi kalau maknanya tersebut saya kurang tahu ya. Apakah Anda seorang bungsu dari saudara-saudara Anda? Jadi kan orang bungsu suka dibilang Dede kan ya? Nah, untuk sejarahnya itu memang nama asli saya itu tidak memakai Dede. Jadi hanya Ramdhani saja awalnya saja. Jadi Dede. Nah, kenapa ada Dede? Yang pertama ya saya anak bungsu. Dari dua bersaudara itu kan. Dua bersaudara, jadi saya disebut Dede terus dari kecil sampai SD, sampai orang tua saya lebih memilih ya udah pakai Dede aja untuk namanya. Jadi tidak terlalu pendek. Oh, berarti di akte kelahiran juga ada dedenya? Di akte kelahiran ada. Ada dedenya. Ada Dedenya. Oke, jadi arti nama Dede Ramdhani, Ramdhaninya itu ke bulan kelahirannya Bulan kelahiran. di dalam kalender Islam mungkin ya. Nah. Dan Dede itu karena mungkin seorang Dede Ramdhani merupakan bungsu dari dua bersaudara. Benar. Seperti itu. Oke, pertanyaan yang kedua. Karakter seperti apa yang coba dibuat oleh seorang Dede Ramdhani di tengah-tengah keluarga ataupun masyarakat? Untuk karakter yang saya rasakan sendiri memang itu karakter diri saya. Dari dulu itu karakter saya lebih ke introvert, Pak. Introvert. Jarang berkomunikasi, bersosialisasi dengan orang lain, itu jarang. Oke. Tapi semenjak kerja di Komida, jadi berbeda. Jadi introvert iya, kadang-kadang kayak kalau lagi pusing. Tapi kalau misalkan itu lebih ke me time. lebih ke me time. Kalau misalkan sekarang berada di wilayah kerja Komida, pastinya lebih ke ekstrovert gitu kan. Soalnya kan bisa bersosialisasi dengan anggota dan juga teman-teman cabang. Oke, ngomong-ngomong Ucup, tahu gak apa itu introvert? Setahu saya introvert itu ya introvert. Introvert. Soalnya saya gak ngerti bahasa Inggris dan bahasa sastra kayak gitu. Jujur saya gak ngerti. Oke, jadi karakter seorang Dede Ramdhani di tengah-tengah masyarakat mungkin seperti introvert, lebih baik menyendiri daripada kita menimbulkan masalah dari banyak berbicara. Betul. Oke, pertanyaan yang terakhir dari tema diri. Oke. Tolong sebutkan cita-cita yang sudah dicapai dan belum dicapai oleh seorang Dede Ramdhani. Untuk cita-cita. Cita-cita. Ada gak tuh yang udah kesampaian tuh kan? Kalau misalkan dari misalkan Ucup atau saya mungkin pengen beli HP merek apakah udah kecapai tuh, tapi ada lagi nih cita-cita yang kedepan yang belum kecapai. Untuk cita-cita, kalau cita-cita kecil itu pengen jadi tentara ya. Wis, pengabdi negara guys. Negara, tapi dengan situasi yang ada mungkin jadi tidak bisa Tapi banyak ya Cup tentara yang good looking banyak. Jadi percuma gitu kan. Oke. Jadi untuk cita-cita sejak kecil menjadi tentara. Kalau cita-cita sudah besar
beda lagi Beda gitu lagi. kan. Yang udah kecapaian tuh apa tuh? Keinginan atau keinginan kayak mempunyai HP ya kayak tadi Pak Epul ataupun rumah ataupun yang lainnya. Alhamdulillah kendaraan walaupun belum punya yang roda 4, alhamdulillah punya motor sendiri juga gitu. Ada solusi dari Pak Ucup bisa biar jadi roda 4? Mungkin solusi dari saya ya Pakai itu. pakai pinjaman aja di Kopkada. Betul. Oke, betul. Mungkin ya Kopkada bisa endorse lah nanti lah. Oke, jadi seorang Dede Ramdhani pada awalnya itu memiliki cita-cita sebagai Tentara Nasional Indonesia seperti itu. Namun setelah besar dia alhamdulillah udah bekerja di Komida dan juga cita-cita yang sudah digapainya dia alhamdulillah sudah memiliki handphone dan rumah dan kendaraan seperti itu. Oke, Cuk, pilih lagi dong. Kali ini saya yang milih aja lah. Kenapa? Soalnya takut disangka settingan. benar. Betul. Oke, amplop berikutnya yaitu keluarga. Kita buka. Yang pertama nih Pak Dede, sebutkan orang yang paling Anda sayangi di keluarga. Yang paling saya sayangi ya pasti kedua orang tua. Iya, Gitu kan. betul. Kedua orang tua saya yang sudah membesarkan saya, bisa saya berada di titik seperti ini ya berarti berkat orang tua. Betul. Karena, Walaupun di tahun 2021 saya merasakan luka yang sangat sedih gitu ya, karena kan ditinggalkan oleh orang tua, salah satu orang tua saya sendiri. perempuan atau Bapak saya. Pada tahun 2021 pas saya di cabang Ciasem sebelum ke cabang Majalaya. ya mudah-mudahan Pak Dede bisa dilapangkan kuburnya. Dan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya, apa penyesalan terburuk yang pernah Pak Dede rasakan? Penyesalan terburuk ya. Iya. Banyak saya buruknya. Mungkin penyesalan yang kenapa sih saya melakukan itu, atau mungkin kalau misalkan saya kenapa sih saya bisa tidak menuruti kata orang tua, mungkin jadinya saya seperti apa gitu atau seperti apa pengalaman. Untuk pengalaman seperti itu ada satu yang membuat saya menyesal gitu kan. Waktu itu berbohong kepada orang tua, pergian tetapi bilangnya mau ke A tapi ke B gitu kan, dan pulang ya emang dengan situasi saya kecelakaan gitu. Itu penyesalan sampai kenapa sih saya tidak mendengarkan pepatah orang tua gitu, jangan sampai pergi atau gimana. Tapi masih banyak hal lain sih seperti itu yang mungkin tidak bisa diucapkan di sini gitu kan ya gitu. Banyak itu salah satunya saja gitu. Ya karena penyesalan akan datang di akhir. Kalau di pertama itu bukan penyesalan tapi pendaftaran. Betul. Iya. Next, pertanyaan terakhir dari amplop keluarga. Apa arti keluarga bagi Pak Dede? Keluarga. Betul. Keluarga ya berarti menurut saya itu rumah yang Ada keluarga di dalamnya. keluarga di dalam sudah pasti itu mah di tempat di mana saya dilahirkan. udah pasti. Dan juga kadang-kadang kan orang merasa sedih juga, punya perasaan sedih, punya perasaan senang, ya berarti kalau tidak sama keluarga sama siapa lagi gitu. Jadi menurut saya rumah terbaik saya ya berarti keluarga. Betul. Karena keluarga itu lebih dari segalanya. Dan coba untuk menjadi tempat mengadu ke keluarga juga. Iya, ada pepatah juga mengatakan harta yang paling berharga adalah keluarga. Oke, next. Oke. Pertanyaan dari amplopnya saya yang pilih mungkin ya. Boleh. Ini tersisa 2, mungkin yang pertama oleh Pak Epul dan yang terakhir oleh penonton kali ya. Oke. Betul. Oke. Ini temanya tentang kenangan. Wow, kenangan. Oke, kenangan. Pertanyaannya, Dede Ramdhani, apakah Anda mempunyai kenangan? Karena temanya juga kenangan, tentang teman Anda di waktu Anda SD kembali ke sekolah yang mengalami
buang air besar di kelas. Mungkin lebih kecepirit ya guys, kecepirit. Bodol gitu ya. Busiat. Aduh. Oke, apakah Anda mengalami sendiri atau mungkin teman Anda? Untuk pengalaman itu biasanya setiap orang pasti punya pengalaman yang sama seperti Betul. Saya juga pernah guys. punya teman yang modal gitu kan, Oh, iya, modal di di kelas SD. dan itu terjadi sama teman sebangku saya sendiri. Allah. Boleh tahu namanya siapa tuh? Namanya itu Roni. Roni. Apa masih ada? Masih ada orangnya, masih ada. Wah, Oke, buat masih ada. buat Bang Roni, Anda jangan melakukan hal yang sama. Hati-hati loh ini. Oke. Jadi kejadiannya waktu lagi belajar, tiba-tiba saya merasakan, bukan lebih ke Mencium. mencium. Oh, membau Ada- mencium ada aroma yang enggak enak. yang tidak enak gitu Oke. kan ya, itu berupa tai. Mungkin kalau kata Roy Kiyoshi, saya mencium aroma tai guys, tai gitu. Dan kenapa kata saya itu ada aroma-aroma seperti ini, dan pas jam istirahat orang lain pada keluar, ini diam saja di bangku gitu. Oke. Dan tidak Oh, berarti itu di jam awal pelajaran. jam awal pelajaran sampai Waktu jam mau istirahat gitu. jam 10 jam 9 Iya. lah gitu kan. Kenapa tidak keluar-keluar orang itu gitu kan? Pas ditanya malah nangis. Oke, siapa yang tanya tuh? Saya sendiri. Oh, teman berarti sebangkunya. anak. Betul. Oh, di samping. Di samping, makanya saya Oke. merasakan sangat-sangat luar biasa gitu kan. Itu saya sangat tertarik untuk respon dari guru Pak Dede sendiri gimana itu? Untuk Apa dia tidak mencium? Untuk respon kan jauh di depan. Oh, di depan. Saya bangku kan emang Paling belakang. paling Roy. belakang Oke. tuh, gitu kan, paling belakang, jadi tidak tercium sampai ke depan. Depan. Paling beberapa bangku di depan saya atau di pinggir saya itu pasti ke cium juga aroma-aroma. Oke. Jadi saya yang nanya kenapa Gak dan mau ternyata istirahat. gak mau istirahat, tapi pas ditanya malah nangis. Nangis. Terus minta mamanya buat ngejemput. Aduh. Oke. Gitu, karena pas ditanya-tanya lagi, oh lagi Oh, ternyata mungkin orang tuanya ke kelas bawa ember sama pelan ya gitu. udah pasti itu. Dan ada momen di mana mungkin Ucup juga pernah merasakan, dan saya pribadi juga pernah merasakan ketika si tainya itu keluar dari sela-sela celana SD-nya tuh. Ya. Tuh yang kita kan kalau SD saya itu merah putih kan? Merah putih. Iya, putih Putih bajunya. merah kali. Iya. Putih bajunya, merah celananya. Ketika dia berdiri, rata-rata si tainya itu nggak utuh gitu, malah itu ketika dia mungkin dia lagi sakit atau apa. Saya juga membayangkan kayak gini nih. Ketika beliau lagi kecepirit ya, kan pasti lama itu waktunya. Pasti. Ada 2 jam atau 3 jam lah. Nah. Apakah nempel sama bangkunya gitu, ketempelan sama tai tersebut? Ya. Mungkin dari penonton Pokyo yang memiliki pengalaman seperti itu bisa di komen ya. Ada katanya ada dari Pariki. Iya. Pariki pernah katanya. Iya. Pariki beliau. Sekalian tulis namanya juga ya. Namanya Oke. Pariki yang pernah katanya. Oke. Oh, jadi rata-rata kita semua pernah mengalami Pernah hal tersebut ya mengalami, di pernah. angkatan kita ya. Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kok ini ketukar-tukar, kok anak tuker? Dasar brengsek. Dede Ramdhani, apakah Anda pernah memiliki kenangan yang baik ataupun yang buruk pada waktu SMP? Tadi kan SD. Ya. Kalau di SMP saya pengen tahu tuh, kita pengen tahu tuh, apakah mempunyai pengalaman yang buruk ataupun yang baik? Silahkan, Pi. Untuk di SMP berarti Di SMP ya. SMP ya berarti yang saya alami tidak banyak hal yang baik dan banyak banget hal yang buruknya yang saya terima. Saya tahu nih yang buruknya pasti Perang. itu pasti. Pertama itu tawuran maksudnya. tawuran. Yang pertama itu, yang keduanya Itu Anda. saya itu korban bully. Pada seorang SMP. Pak Dede menjadi korban bully, SMP. apalagi saya. SMP ya, jadi menjadi korban bully dikarenakan yang pertama
Jadi saya itu masuk SD dan juga SMP itu kecepatan. Yang seharusnya orang lain 8 tahun, 7 tahun sudah baru masuk, saya 5 tahun sudah masuk. Jadi pas waktu ke SMP juga mungkin agak umurnya mungkin agak di bawah dari sangat beda jauh gitu kan, 3 tahun atau 2 tahun bedanya. Jadi seangkatan saya di rumah pun baru lulus SMA, saya sudah bekerja. Seperti itu. Jadi korban bullying ya. Tapi saya penasaran sekali, celah apa yang bisa seorang pembuli masuk ke Pak Dede gitu? Itunya ya? Celahnya saya kira nggak ada celah ya cuma untuk membuli seorang Pak Dede Ramdhani gitu. Iya, betul. Untuk dulu saya merasa apakah dari introvert tadi mungkin? Introvert tadi yang pertama, yang keduanya dari badan. Dulu juga saya sangat kecil dan juga kalau bahasa Sunda itu caludih gitu kan. Jadi orang lain pun menganggap saya tidak bisa cara berpakaian yang baik seperti apa. Dan juga yang terakhir itu, yang ketiganya itu dari cara belajar saya yang menurut saya tertinggal. Karena orang lain sudah mengerti A, umur saya belum cukup mengerti A, dipaksakan dan menjadi orang yang tersisihkan karena saya tidak bisa berpikir lebih cepat dari orang lain. Berarti si kebiasaan Anda berapikan rambut itu belum terbawa ke SMP mungkin, tidak diawali dari SMP mungkin ya? Belum, karena masih acak-acakan. Gitu. Masih hidung-hidungnya gitu. Berbicara masalah bullying itu sangat sensitif sekali, betul. Khususnya untuk saya, mungkin untuk semua orang. Tapi kalau misalkan Pak Dede pengen kasih pendapat mengenai bullying itu, sekiranya bisa dicurahkan di sini Pak Dede. Ya, untuk korban bully saya harap bisa lebih bangkit lagi. Jangan sampai kita yang sudah pernah dibully malah lebih terpuruk daripada orang lain gitu kan. Jadi saya harap orang-orang yang terbully itu, yang pernah dibully ya maksud saya, dengerin tuh. Itu bisa lebih bangkit dari, malah bisa jadi lebih baik gitu kan, dari orang yang membuli kita. Belum tentu orang yang mempunyai dia yang membuli itu bisa lebih baik dari orang yang dibully gitu. Betul. Pada masa depannya kan nggak tahu rezeki mah kedepannya kayak gimana. Tuhan yang mengatur ya. Betul. Sedikit juga saya tambahkan untuk mungkin ada penonton dari Pokja yang sedang mengalami bullying ataupun adiknya ataupun siapalah saudaranya, saya juga pernah bertanya, kalian jangan takut untuk bicara atau melaporkan, karena itu sudah termasuk dalam kekerasan di dalam sekolah ataupun di dalam lingkungan. Pertanyaan selanjutnya, ini tukar lagi nggak? Enggak. Aman. Saya kok bingung kok diri. Wah, ini pertanyaan bagus sekali nih. Tadi kan kalau di SD pengalamannya tentang cepirit dan BAB ya Cuk, ya Pak Dede juga. Betul. Terus yang kedua ternyata di SMP juga Pak Dede pernah mengalami yang namanya bullying. Nah, yang terakhir itu kenangan di SMA Pak Dede. Karena kalau mungkin semua orang juga pernah merasakan yang namanya perpisahan. Di SMA. Saya tidak pengen tahu tuh euforia seorang Dede Ramdhani untuk merayakan perpisahan kelas 3 di SMA. Kalau boleh tahu SMA-nya di mana Pak Dede? SMK berarti ya, SMK di Cibaduyut. Kejuruan SMK Cibaduyut, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Kirain jurusan IP. SMK jurusan. Saya juga punya teman IPS SMK jurusan IP. Astagfirullah. Gitu. Untuk pengalamannya perpisahan sebelum apalagi di SMK kan? SMK. Mungkin. Untuk di SMK sebelum perpisahan banyak kenangannya ya seperti itu. Saya merasa lebih baik daripada SMP gitu kan, bisa lebih tidak terlalu introvert dan bisa sedikitnya lebih memutar otak saya, lebih bisa belajar lebih baik gitu kan di di SMK. Betul. Nah, untuk perpisahannya saya sebentar. Jadi keterbukaan
Anda seorang Dede Ramdhani itu bisa terbuka di pada masa sekolah SMA. SMA. Gitu. Kalau boleh tahu siapa tuh yang sedikit demi sedikit mengobati atau membuka dari keterbiasaan introvert seorang Kalau Dede Ramdhani? untuk Apakah itu seorang wanita atau laki-laki, best friend atau siapa? untuk itu Kok astagfirullah? untuk apa tadi teh? Orang yang sedikit demi Membuka. sedikit membuka Pak Dede keluar dari keintrovertan tersebut. Kalau untuk itu tidak ada sepertinya, Tidak cuman ada. saya bukan Otodidak. lebih ke merasa pengalaman itu seperti ini. Pengalaman walaupun masih kecil tetap kan kalau yang namanya orang dibully itu pasti mempunyai Membekas rasa ya? membekas. Dendam Traumatik. dendam sih tidak, cuman saya tuh berpikir harus jauh lebih baik daripada SMP gitu kan. Sampai SMP saya pernah pacaran satu kali. Ini kan kita ngomongin masa lalu karena Ah. takutnya Pak Dede mempunyai pacar sekarang. Kita bukan Ngomongin yang sekarang. bukan, tapi kita cuma Masa lalu mengenang masa gitu. lalu untuk lebih baik ke depannya. Jadi pernah punya pacar di SMP satu kelas, di kelas 3. Olah, Iya. bentar, satu kelas itu mati semua ya. Satu orang Oh, di kelas 3 gitu kan. oh, yang kebetulan sekelas tadi Kebetulan ya. sekelas, tapi sangat miris sekali. Dikarenakan udah masa pertama kali dan juga cuman 1 hari. Alah, satu hari guys. 1 hari kenapa seperti itu? Jadi memanfaatkan saya, meminta pulsa. Oh. Sedangkan saya kan orangnya dulu mah gaptek gitu kan, nggak Iya, bisa iya. apa-apa. Minta pulsa yang 1.000 padahal. Yang 1.000 Asia. Oh iya Asia, iya iya Asia, iya iya yang iya. digosok, Oh, iya, yang iya. 1.000. Voucher. Voucher. Tapi saya tidak bisa membelikannya. Dan mungkin emang saya yang pertama nggak ngerti, yang keduanya buat apa gitu tadinya. Gitu. Tapi jadi 1 hari pacaran, besoknya putus gara-gara minta pulsa saya nggak kasih. Kasih. Berarti ceweknya tersebut ya bisa dibilang cewek mata ya. Gitu. Maaf buat cewek tersebut. Maaf. Jadi nah itu untuk yang membuka pikiran saya lebih ke bisa berbaur dengan orang lain, sosialisasi sama orang itu. Nongkrong kan? Nongkrong itu dari diri saya sendiri Oke. sebenarnya. Kirain guru BP Cuk. Bukan. Ngomong-ngomong Cuk, bisa Anda lihat? Oh rokok boleh rokok. Langsung aja. Kalau gitu. Oke, untuk kenangan waktu perpisahan di SMK. Gimana tuh? Kenangan saya tidak ada coret-coret. Waduh, yang kayak Ini gini-gini. tidak ada, dan juga pas perpisahan saya itu sudah bekerja. Sudah bekerja. Orang lain belum bekerja, kelulusan belum ada, tapi saya sudah bekerja. Bukan Hmm. karena saya pengen apa tidak, lebih ke buat apa daripada saya diam lama-lama di rumah, tidak menghasilkan uang dan juga malah memberatkan orang tua. Ya berarti saya sebelum dulu sudah bekerja di salah satu mall gitu kan ya, di daerah Kopo. Berarti sampai ke baju-bajunya juga introvert. Sepertinya Pak Dede itu sepertinya bisa dibilang bukan beban keluarga ya. Karena sebelum adanya kelulusan ataupun ijazah, beliau sudah bekerja. Jadi patut dicontoh. Kayak Mr. Krab ya. Ya, Betul. uang. Oke, next ke amplop terakhir. Oke, Sepertinya akan dibacakan oleh kita berdua ya kali. Oke, kayak nominasi di Piala Panasonic kayak gitu, Cuk. Citra gitu. Dan Oke, geng, kita akan membacakan nominasi yang pertama. coba kita bacain bareng Cuk, kayak yang di TV-TV tuh. 1, 2, 3 ya. Oke. 1, 2, 3. Sebutkan suka duka pekerjaan Anda sebelum di Komida. Dan tadi udah dibahas tuh. Suka Sedikit. duka saya kerja di Komida itu pekerjaan yang kelima. Yang pertama saya jadi sales promotion boy di salah satu mall untuk jualan baju fashion gitu kan.
itu saya keluar hanya 3 bulan dikarenakan ditarget satu hari harus jualan 1 juta. Sedangkan orang kan tidak setiap hari itu berbelanja gitu kan. Betul. Itu keluar, terus keluar dari situ masuk ke salah satu toko otomotif di alun-alun Bandung. Padahal dia kan Tapi TKJ kan? TKJ, tapi di situ saya cuma menjadi kuli panggul. Oke. Gitu kan. Kuli panggul hanya mengangkat-ngangkat saja barang-barang yang harus dimasukkan ke drum atau misalkan mobil gitu kan. Mobil. Nah, di situ saya keluar, tapi lebih tepatnya bukan keluar, dikeluarkan. Yang pertama badan saya kecil, belum siap untuk angkat sana angkat sini, dikeluarkan di PHK baru 2 bulan sudah dikeluarkan. Gitu. Yang ketiganya menjadi waiters. Salah satu restoran gitu kan di Kopo, itu hanya 1 minggu. Dikarenakan yang pertama saya tidak nyaman, yang keduanya ada mantan SMP yang tadi mungkin. Bukan. Maaf, Mungkin terlebih dari Maaf, ya mungkin pemilik itu yang suka sama pada ini. benar sekali. Tuh kan? Benar, itu benar. Itu dukun ucup mungkin ya. itu emang kejadian seperti itu. Saya merasa risih karena cici-cici ya. Aduh, Cindo cici, gitu kan. Cindo. Dianya masih muda, suaminya udah tua. Suka ke saya walaupun saya juga tidak suka ya, soalnya sudah tante-tante. Jadi saya merasa risih, saya keluar dan akhirnya saya bekerja di es krim Zahra. Yang es krim Turki yang atraksi. Oh iya. itu. Yang suka menipu itu ya. Saya pernah kerja di situ selama 3 bulan. 3 bulan. Alhamdulillah rame dan juga banyak yang melihat kayak sirkus juga gitu ya. Tapi pas di tahun baru 2015 saya keluar dikarenakan merasa sedih, orang lain tahun baruan, saya hanya bisa melihat orang lain. Soalnya kan posisinya di mall, di City Walk gitu kan, di Ciamplas gitu. Jadi saya keluar dan akhirnya 2016 awal bekerja di Komida. Siap. Oke, next. Lanjut. Sebelumnya Cuk, berarti Anda bisa atraksi sedikit itu ya apa tentang es krim tadi. Untuk atraksi itu ada ininya Pak, ada apa namanya? Enggak bisa pakai kopi di sini. Janganlah. Ada sticknya. Jadi satu sticknya itu panjang sekitar ada 1 meter kurang dan juga beratnya 1 kilo. 1 kilo. Wow, 1 kilo dari sini kemana nih? Itu berat. Berat. Bukan jauh. Kirain saya 1 kilometer panjangnya gitu. Jadi tidak bisa dilakukan di sini gitu kan. Oke Cuk, kita tanya lagi. Oke, yang kedua, 1, 2, 3. jelaskan menurut Pak Dede Anda atau Anda arti adaptasi dalam pekerjaan. Adaptasi dalam pekerjaan. Berarti tentang pekerjaannya Cuk. Betul, kan tadi saya sudah bilang. Adaptasi dalam pekerjaan yang pertama masuk Komida aja berarti ya. Iya. Komida adaptasi saya Pasti kan Anda memiliki adaptasi yang susah. tinggi karena dari tadi yang sifat Anda itu introvert masuk ke dunia kerja yang harus menuntut Anda bertemu dengan orang banyak. Benar. Adaptasinya gimana tuh? Adaptasinya sangat susah. Yang pertama saya tidak tahu wilayah juga gitu kan. Saya terlalu banyak di Bandung saja, paling ke Tasik, ke Garut, paling ke daerah sana. Ke daerah sana saya belum pernah. Jadi pas saya masuk Komida pun ke Cianjur, ke cabang Mandek, saya diantar sama orang tua saya sendiri, sama almarhum bapak saya. Bawa misting nggak tuh? Bawa bekal makan. Nah, dianterin sampai Cianjur, tapi gara-gara saya tidak tahu Cianjur, saya menanyakan Cianjur itu di Cipatat, sedangkan Cipatat itu masih Bandung Barat. Kalau sekarang saya tahu mah, gitu kan? Kalau dulu saya belum tahu Cipatat itu sudah apa? Bandung Barat atau belum. Dan adaptasinya sangat susah. Pertama masuk Komida yang saya lihat kok orang ngelakuin kayak gini. Oke, awal Anda minggon deh. Gimana tuh? Awal saya minggon, saya pertama training bukan staf lapang, MIS. MIS. Cuman saya 1 minggu di Yamida keluar. Bukan keluar menjadi keluar dari posisi tersebut. MIS ya, jadi pengen mengajukan jadi staf lapang. Terus saya pindah langsung ke di Indramayu, cabang pertama saya Indramayu, cabang Trisi, dan adaptasi yang sangat menurut saya
susah. Yang pertama Bahasa. Hmm. Jawa, Jawareh gitu kan ya. Jawa Sawareh. Jawa Sawareh. Sawarehnya sama apa tuh? Sundanya Sunda kasar. Jadi pas saya pertama datang pun harus disuruh mingguan langsung. Sedangkan saya tidak tahu tempatnya. Jadi saya mingguan yang harusnya jam 9 datang jam 8. Gara-gara tidak tahu. Oh, jadi kepagian itu. Kepagian, bukan kepagian, soalnya saya tidak tahu jalannya. Oke. Salamnya gimana tuh pas awal ketemu deh ke sama anggota-anggota di cabang Trisik tadi? Salam seperti biasa, cuman pas orang atau anggotanya itu ngomong saya merasa shock gitu kan. Soalnya shock breaker atau shock apa? shock kaget. Ruas. Soal kaget karena berbeda bahasa dan juga intonasi lah, nadanya terlalu tinggi gitu kan kalau di sana. Jadi kan kalau orang Sunda mah leuleus gitu ya. Kalau orang sana mah ya itu terlalu berbeledagan teuing sampai saya juga pengen pulang. Pertama 1 bulan bekerja di Komida pengen pulang. Jadi ketika anggota yang ada di Trisi itu bicara, mungkin kayaknya marah gitu kepada dia gitu. Marah. Gara-gara kasar dan Gara-gara intonasi yang kasar. tinggi tersebut. Sampai LWK juga yang harusnya 1 hari. LWK pertama kan biasanya harus lama. Soalnya Ya, banyak ya. yang harus dijelaskan dari A sampai Z gitu kan dijelaskan. Saya cuma 10 menit. Disclaimer dulu, tapi itu kan dari proses Adaptasi baru 1 minggu kerja lah, Ya. 1 minggu di cabang gitu kan, masih waktu pembelajaran tentang cara berkomunikasi yang baiknya belum gitu kan. LWK hanya 10 menit. Tapi untungnya dibarengi sama manajer dulu kan, jadi diulangi lagi sama manajer dan secara rinci dari A sampai J. Soalnya saya hanya membaca saja karena saya terlalu introvert, membaca dan juga nunduk gitu. Jadi sangat sulit buat saya adaptasi pertama di Komida. Oke, ini ada pertanyaan dari saya. Manajer pertama yang menurut Pak Dede baik itu berkesan ya siapa? Untuk itu ya pasti manajer pertama saya ya. Manajer Pasti. pertama saya yang sekaligus menggurui Anda. menggurui saya. Betul. Itu Namanya siapa tuh? Namanya Pak Risman. Oh, Pak Risman. Kakaknya Pak Ihsan. kakaknya Pak Betul. Ihsan, Yang cabang sekarang Majalaya. Ya, Cabang Majalaya. yang mungkin sekarang di cabang di regional F kali. Regional. Oh, si Ican. Iya, betul. Kakaknya Ican apa tuh? Suka dikit. Ican kontol. Ican. Ya, untuk manajer pertama itu Pak Risman. Pak Pak Risman manajer pertama saya yang mengajari saya sampai saya bisa lah setidaknya bisa LWK dengan baik, diajarkan setiap malam harus seperti apa. Keluar juga dari Keluar. zona keintrovertan Anda gitu. Dipaksa iya. Pasti, iya. ya, pasti. Soalnya saya merasa saya kerja di salah satu perusahaan, saya harus memberikan loyalitas saya sebagai karyawan, ya berarti saya mau tidak mau terpaksa seperti itu, ya emang harus saya lakukan. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih di Komida. Gitu. Iya, mungkin ada ucapan terima kasih ataupun salam buat Pak Risman. Ya, untuk Pak Risman, lupa lagi saya panjangnya. Panjangnya siapa, Cuk? Risman. Kan Anda Pak Risman Nuryadin. Pak Risman Nuryadin. Iya, Pak Risman Nuryaman. Nuryadin. Nuryadin, maaf Pak Risman. Saya sangat-sangat berterima kasih kepada Bapak karena sudah mengajari saya berarti ya, Iya, betul. dari masuk Komida sampai saya bertahan sampai 1 tahun sama Pak Risman itu, baru ganti manajer lagi gitu. Alhamdulillah sangat-sangat terima kasih atas Banyak bekal mungkin dari banyak dia. bekal gitu kan. Jadi pas saya ganti manajer pun saya tidak uga-uga lagi gitu kan, tidak kaget lagi soalnya saya mempunyai pelajaran yang sudah saya dapat dari Pak Risman. Oke, Cuk, pertanyaan terakhir nih. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ini agak sedikit menyentuh sih kayaknya. Sebutkan 3 kata dari Pak Dede untuk Komida. 3 kata. 3 kata. Sangat susah menurut saya ya. Untuk 3 kata ini
luar biasa, 2 kata saja. Luar sama biasa. Luar Sama biasa. Luar Luar biasa. Itu Komida luar biasa. Betul, Komida luar biasa. Komida luar biasa. Oke, terima kasih banyak Pak Dede Ramdhani bisa hadir memenuhi undangan kami dari tim Media Majalaya. Namun sebelum kita mengakhiri Pokja ini, saya pengen statement terakhir dari Pak Dede karena di Pokja semua bisa bicara. Statement saya tentang khususnya pekerjaan gitu ya. Ya, bebas. Jangan pernah merasa iri dengan orang lain. Iya. Dan juga lebih semangat dalam bekerja, khususnya kepada orang yang kadang-kadang mempunyai rasa semangatnya kadang-kadang hilang. Datang lagi, hilang lagi. Lebih semangat lagi lah. Jangan sampai berpikiran kerja mah gini-gini aja, nothing tulus aja gitu kan. Padahal mah masih banyak hal yang kita bisa capai gitu. Betul. Seperti karir gitu kan, dan seperti yang lainnya gitu. Jadi tetap semangat, jangan sampai kendor semangat. Jangan sampai kendor. Mantap. Tetap semangat dan jangan sampai kendor. Dede Ramdhani. Oke, di ujung perbincangan kita, saya akhiri Pokja. Saya Ramadan Rahmatullah beserta Saya Yusuf Maulana serta seluruh kru yang bertugas hari ini mengucapkan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua bisa bicara. Balik ada sini. Mantap. Jangan